Dahulu kala di Tulungagung tersebutlah seorang pendekar sakti bernama Sulaiman, atau dikenal Cak Leman. Kesaktiannya sangat terkenal, meskipun dia seorang muslim tapi sayangnya, beliau masih mengamalkan ilmu-ilmu syirik dan tercampur dengan perdukunan. Kehebatan Cak Leman tidak diragukan, dia sering naik turun panggung, bahkan berani menghadapi beberapa orang sekaligus, dan sering menang perkelahian. Kehebatan Sulaiman terdengar oleh Midhal, yaitu seorang pendekar muslim asal Kediri. Midhal tertarik dan ingin beramar ma'ruf kepada Sulaiman. Midhal adalah seorang yang pandai mengaji dan rajin beribadah. Beliau juga seorang ahli bela diri yang disegani, dan selalu berdoa kepada Allah dalam segala urusan-urusannya. Midhal pun berangkat menuju ke kediaman Sulaiman. Dengan berjalan kaki Midhal menyusuri jalan setapak sesuai dengan petunjuk yang telah dia ketahui. Sesampainya di rumah Sulaiman, Midhal mengucapkan salam dan dipersilakan masuk oleh Sulaiman ke dalam rumahnya. Setelah lama berbincang-bincang, Midhal menyinggung Sulaiman agar memberikan air minum karena dia sudah terasa haus. Sulaiman pun segera mengajak Midhal menuju kebunnya untuk memetik kelapa sebagai suguhan pelepas dahaga. Sulaiman segera mengajak Midhal ke kebunnya untuk memetik kelapa. Setelah sampai pada pohon yang dituju, kemudian Sulaiman berhenti sejenak di bawah pohon kelapa itu. Di pohon itu sudah tampak buah-buah kelapa muda yang siap disantap. Sulaiman segera mulai membaca mantra-mantra dan memposisikan tangannya ke arah kelapa. Setelah kelapa terjatuh dengan nada sombong, Sulaiman segera mempersilakan Midhal untuk mengambil kelapa yang jatuh tadi. Namun, Midhal hanya tersenyum dan berkata, "Wahai Sulaiman, aku hanya minta satu buah kelapa, kenapa kau jatuhkan kelapa sebanyak ini? Jadi karena aku hanya butuh satu kelapa, aku minta kau kembalikan lagi sisa kelapa-kelapa ini menyambung kembali ke tangkai pohonnya." Sulaiman pun terkejut, ternyata Midhal bukannya mengagumi kesaktiannya, akan tetapi malah memintanya untuk mengembalikan kelapa yang telah jatuh kembali ke tangkai pohonnya. Sulaiman pun merasa tertantang, kemudian dia mulai mengarahkan tangannya ke arah kelapa yang jatuh dan membaca mantra-mantra agar kelapa bisa kembali ke tangkai pohon kelapa. Sayangnya kelapa-kelapa itu tak bergerak. Namun Sulaiman terus membaca mantra hingga akhirnya dia kelelahan dan menyerah. Kemudian Midhal menghampiri Sulaiman dan berkata, "Wahai kawan, seandainya aku bisa mengembalikan kelapa ke tangkai pohonnya, apakah kamu mau mengaji denganku?" Sulaiman pun setuju dan bersedia mengaji dengan Midhal bila Midhal berhasil mengembalikan kelapa ke pohonnya. Namun hati kecilnya berkata, tak mungkinlah Midhal bisa mengembalikan kelapa-kelapa yang sudah jatuh itu ke tangkai pohonnya. Sangat mustahil, pikirnya. Midhal kemudian mengangkat kedua tangannya dan berdoa kepada Allah agar kelapa-kelapa bisa kembali menyambung ke tangkai pohonnya. Dengan satu isyarat, tangan kelapa-kelapa yang telah terjatuh kemudian kembali ke tangkainya dan menyambung kembali dengan pohon kelapa. Sulaiman pun kaget terbelalak, ternyata kelapa-kelapa itu bisa kembali ke pohonnya, dan dia mengakui bahwa Midhal adalah orang yang memiliki kesaktian yang lebih tinggi daripada dirinya. Sulaiman akhirnya bersedia mengaji Quran hadis dan berguru dengan Midhal. Dia pun bertanya, "Wahai Midhal, doa apa yang kau baca hingga kau bisa sakti seperti itu?" Midhal tersenyum dan berkata, "Wahai Sulaiman, buanglah ilmu-ilmu syirik yang kau amalkan dan beribadahlah sesuai perintah Allah dan Rasul, niscaya kau akan sakti dan rendah hati. Aku akan datang kembali kepadamu setelah 40 hari, aku harap kau sudah menjadi muslim yang benar, meninggalkan amalan syirikmu, dan akan aku berikan doa itu." Midhal pun berpamitan dan mengucapkan salam. Setelah 40 hari Midhal kembali menemui Sulaiman. "Wahai Midhal, aku sudah menjadi muslim yang benar, sekarang katakan doa apa yang kau baca waktu itu."
Midhal pun menjawab, wahai Sulaiman, sebenarnya doa ini adalah doa yang paling mudah dihafalkan dan ampuh asalkan kau sudah benar melaksanakan perintah Allah dan bisa menjauhi larangan-larangan Allah. Sulaiman berkata, nah sekarang katakan apa doanya. Wahai Sulaiman, ucapkanlah Bismillahi la haula wa la quwata illa billah. Bismillahi la haula wa la quwata illa billah. Dengan nama Allah tidak ada daya kekuatan kecuali atas izin Allah. Di masa tuanya, Midhal mendirikan beberapa pondok pesantren di Kediri. Beliau mempunyai 4 istri. Ketika beliau menikahi istrinya yang berdarah Batak bernama Lubis, banyak santri yang menyematkan nama Lubis di belakang namanya. Hal ini membuat sebagian orang Batak bernama Lubis tidak suka. Akhirnya salah satu sahabatnya menerangkan bahwa Lubis bukan semata-mata dia menikahi wanita Batak, tapi Lubis itu singkatan dari luar biasa, karena beliau sudah hafal Al-Quran dan 49 hadis termasuk Kutubus Sittah. Dan ketika beliau menikahi wanita keturunan Arab Quraisy, para santri menyematkan nama Al-Musawah di belakang namanya. Lagi-lagi hal ini membuat para kiai tidak suka. Namun demikian, salah satu sahabatnya memberi pencerahan bahwa Al-Musawah hanyalah julukan bahwa beliau adalah orang yang akan sawahi banyak sawahnya, sehingga dijuluki Al-Musawah, yaitu orang yang banyak sawahnya, bukan penyematan keturunan Quraisy.